Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami hari ini. Kami berterima kasih segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang telah kami terima. Kami percaya itu karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Tuhanku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut hendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Oh, ajar kami untuk berharap padamu dalam setiap pekerjaan kami, Yesus. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau ada bagi kami. Kami berserah hanya padamu, Yesus. Engkau yang merancangkan segalanya. Engkau yang merencanakan segalanya, Tuhan.
Bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berjalan di dalam kebenaran. Kami manusia lemah, kami yang tidak mempunyai kekuatan jikalau tanpa Engkau ada bersama kami. Kami tidak tahu tujuan apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami butuh Engkau di setiap kehidupan kami. Biarlah visi misimu Tuhan, yang pasti amanat agungmu Tuhan, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, biarlah ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah Engkau perkuat iman kami Tuhan. Harapan kami tetaplah ada di dalam-Mu Yesus. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar firman-Mu dibagikan, firman-Mu di-sharingkan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku semuanya, dan bagaimana kabarnya saudaraku hari ini? Biarlah hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa hidup, kita bisa menikmati pemberian Tuhan kepada kita. Dan mungkin hari ini hari Minggu dan teman-temanku sudah beribadah di gereja lokal masing-masing. Tetapi biarlah hari ini, di siang ini, kita sebentar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah namanya. Sebentar biarlah kita sharing sedikit tentang firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya tujuan hidup, ataupun bisa dikatakan apa sih yang akan kita lakukan ke depannya. Bisa dikatakan itu adalah visi misi yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita 5 tahun ke depan kita mau bekerja di PT mana, ataupun kita sudah mempunyai suatu tujuan untuk besok aku mau bekerja di PT A, PT B, ataupun yang masih sekolah SMP atau SMA, aku mau masuk ke dalam, mungkin lagi kelas 1 SMP, besok SMA pengen masuk di sekolah SMA yang udah memiliki nama nih. Nah, harus mempunyai effort, perjuangan yang keras. Ataupun SMA pengen masuk ke dalam kuliah yang terkenal, bukan hanya terkenal, tapi juga di situ harus orang-orang yang pintar masuk ke sekolah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya pastinya belajar lebih giat, atau mungkin kalau kurang bisa melakukan les, atau bisa belajar lebih baik lagi. Nah, kita sebagai manusia, khususnya jikalau kita bicara tentang kerohanian kita, di dalam kehidupan kita pasti mempunyai tujuan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa. Nah, Tuhan memanggil kita sebagai hambanya, dan kita mempunyai kewajiban ataupun kita mempunyai tugas. Yang pasti saat Tuhan mau naik, terangkat ke surga, Tuhan mempunyai perintah kepada anak-anak Tuhan, memiliki perintah amanat agung, yaitu kita mau baca di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai ke 20. Saya bacakan perintah untuk memberitakan Injil. Di judulnya aja sudah ketahuan bahwa perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, perintah Tuhan kepada kita adalah untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana, apakah untuk memberitakan Injil harus menjadi seorang misionaris, ataukah
harus menjadi seorang pendeta. Tidak seperti itu. Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan tidak haruslah untuk menjadi seorang pendeta atau misionaris, tetapi dengan perbuatan kita bisa menceritakan firman Tuhan di dalam kehidupan, tidak usah jauh-jauh. Pertama, mungkin kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan lewat perbuatan kita di keluarga kita. Yang paling terdekat yaitu keluarga kita, di teman-teman kita, mungkin teman-teman kantor, teman-teman sekolah, di lingkungan, ataupun teman-teman kenalan di sosial media sekarang ini. Bagaimana kita bisa menceritakan, tidak harus mengkhotbahi mereka, tetapi kita bisa memberikan kesaksian lewat perbuatan kita bahwa kita ini adalah seorang anak Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kita tidak boleh lari dari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab sebagai orang Kristen yang benar-benar sebagai pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Bukan hanya sekedar orang Kristen KTP aja, seminggu sekali beribadah ataupun sebulan sekali. Bukan seperti itu, tetapi yang benar-benar mematuhi perintah Tuhan, yang benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Dan kita harus menyadari keberadaan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Pusat kita kepada siapa sih? Tujuan kita tuh kepada siapa sih? Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita yang pasti, jikalau teman-teman menyadarinya, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan Injilnya, untuk memberitakan firman-Nya. Memberitakan firman seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yang bisa kita lakukan, bukannya sekedar berkhotbah, berfirman, lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat yang mungkin saat ini yang kita ketik di dalam sosial media, yang konten-konten yang kita buat, itu adalah mencerminkan bagaimana kita harus bisa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Visi misi di dalam kehidupan kita itu harus jalan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biasanya jikalau seseorang ingin ditunjuk ataupun seseorang mau, kamu harus memberitakan firman Tuhan. Oh sebentar, aku mau minta petunjuk pada Tuhan. Aku mau puasa pada Tuhan. Aku mau berdoa yang lebih, boleh saja. Tapi tidak perlu untuk berlebihan atau bingung mencari petunjuk. Bahkan biarkan apa yang kita lakukan setiap hari di dalam perilaku kita, di dalam tindakan kita. Tunjukkanlah belas kasihan. Tunjukkanlah kasih, kebaikan kita kepada orang lain. Ya, kita tahu kebaikan tidak bisa membuat kita selamat. Tetapi kebaikan yang kita lakukan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih kita biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belas kasihan kita biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, kasih tidak lepas dari yang namanya kebenaran. Tidak lepas yang namanya dengan pertobatan, tidak lepas yang namanya takut akan perintah Tuhan, taat dengan firman Tuhan. Kasih bukan hanya kasih, oh ya kamu berbuat dosa seperti itu, terus ya kamu harus, kita mengasihi seperti itu, tidak. Tapi kita juga harus memberikan kebenaran bahwa berdosa itu tidak baik, melanggar firman itu tidak baik. Kita harus juga menunjukkan itu sebagai kasih. Bukan hanya kita dengan kasih memberikan uang atau memberikan bantuan, bukan seperti itu. Tetapi kita harus juga memberitakan kebenaran bahwa kamu melanggar ini loh, kamu berdosa, kamu berzinah loh, kamu merokok loh, kamu membunuh loh. Merokok bisa dianggapkan dosa karena kita tahu merokok itu merusak tubuh kita. Dan tubuh kita adalah, kita tahu adalah bait Allah. Kita tidak boleh merusaknya. Maka dari itu saudara-saudara, teman-temanku, saudara-saudaraku, saat kita bertindak, saat kita berperilaku, tidak usah kita menjadi orang lain.
Tidak usah kita meniru-niru pengkhotbah yang di sana. Tidak usah kita meniru seorang yang mungkin dianggap keren dalam mungkin bernyanyi, dalam memimpin pujian. Jadilah diri sendiri. Tuhan menciptakan kalian mempunyai keunikan sendiri, mempunyai talenta sendiri. Kalian tidak bisa disamakan mungkin dengan orang lain. Karena itu apa yang menjadi talenta saudara-saudara, yang menjadi kebisaan saudara-saudara, biarlah tunjukkanlah kepada Tuhan. Biarlah lakukan dengan maksimal. Biarlah semuanya itu jangan dipendam untuk diri kita sendiri. Nah, biasanya yang punya talenta mungkin bermusik dipendam, tidak mau mengajarkan atau menurunkan ilmunya kepada mungkin teman sepelayanan ataupun kepada generasi-generasi selanjutnya, atau mungkin mempunyai talenta menari ataupun mempunyai talenta untuk menciptakan lagu dan masih banyak lain. Ayo kita gali terus, jadilah diri sendiri. Jadilah orang yang tahu apa sih talenta yang kamu miliki dan gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang di sekitarmu butuh Yesus. Jadilah orang yang proaktif, yang penuh kasih, dan jadilah dirimu sendiri. Jika orang lain membutuhkan bantuan, kita tolong. Jika orang lain membutuhkan mungkin perhatian, kita kasih firman, kita kasih perhatian, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi mungkin dalam bentuk barang atau sesuatu apapun yang bisa menolong mereka dalam mungkin saat ini mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa mungkin membayar sesuatu, kita bisa tolong mereka. Jangan hanya sekedar kita berkhotbah, tapi kita tidak melakukan pengorbanan di dalam diri kita. Mari saat ini kita mau belajar untuk lebih lagi, untuk mendalami lagi apa sih tujuan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar makan, tidur, bekerja, bersekolah, tetapi kita harus tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. Dan sudah jelas bahwa amanat agung bukan hanya untuk pengkhotbah, tetapi Tuhan bilang amanat agung untuk semua orang yang mau menjadi muridku. Dikatakan bahwa ada beberapa orang yang ragu di dalam waktu Tuhan Yesus mau terangkat surga. Tuhan Yesus mendekat, kuasa ada di dalamku. Dan percayalah, jika engkau mempunyai kuasa Roh Kudus, engkau juga akan bisa melakukan perbuatan yang besar. Memberitakan firman, baptislah dalam nama Bapa, Roh, dan Allah Roh Kudus. Maka dari itu saudara-saudara, untuk memberitakan firman tidak atau bukan hanya seorang pengkhotbah, bukan hanya seorang misionaris, tapi saudara-saudara bisa melakukannya dengan apa yang kalian bisa saat ini. Berbuat baik, tunjukkan kasih, tunjukkan belas kasihan, tolong saling tolong menolong. Kebenaran tetap ada di dalam kehidupan kita. Biarlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Perintah amanat agung-Mu Tuhan, biarlah kami akan jalani Tuhan. Mungkin kami tidak pintar untuk berbicara. Mungkin kami tidak pintar untuk bernyanyi. Mungkin kami tidak pintar untuk melakukan hal yang spektakuler. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu yang tahu firman sekarang ini bahwa amanat agung-Mu harus kami lakukan. Biarlah kami menyebarkan firman-Mu, kami menyebarkan Injil-Mu melalui perbuatan kami. Biarlah belas kasihan, kasih, kebaikan, kejujuran, ketaatan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga terpancar kasih-Mu lewat kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu biarlah ada di dalam diri kami. Dan kuasa-Mu Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati saat ini yang mungkin di dalam kekurangan. Lindungi kami yang saat ini butuh pertolongan.
Engkau berkati saat ini orang-orang yang membutuhkan suatu hal yang untuk menutup utang, untuk menutup kebangkrutan, ataupun apapun itu, kekurangan-kekurangan. Biarlah Engkau tahu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Engkaulah Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.